Dari dulu, dunia balapan selalu identik dengan mesin pembakaran. Tapi di tahun 2014, diluncurkan sebuah ajang balapan yang sepenuhnya menggunakan listrik. Ini merupakan sesuatu yang revolusioner dan akan menjadi tempat dikembangkannya teknologi baterai untuk menjadi apa yang kita kenal saat ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, gue pengen langsung memperkenalkan lo dengan Formula E. Seperti biasa, gue akan mulai dari sejarahnya, mobil yang digunakan, format balapan, dan beberapa pembalap hebat yang bersaing di sini. Cikal bakal dari Formula E berawal dari pertemuan 3 orang di Paris pada tahun 2011, yaitu Jean Todt sebagai presiden dari FIA, Alejandro Agag, yaitu seorang pengusaha di dunia motorsport, dan Antonio Tajani, presiden dari Parlemen Uni Eropa. Mereka melakukan diskusi tentang menciptakan sebuah kejuaraan mobil listrik yang berkelas internasional. Tetapi, berbeda dengan balapan lain yang biasanya di sirkuit, mereka pengen supaya Formula E mengadakan balapannya di berbagai kota populer dunia. Tujuan dari balapan di kota adalah untuk menunjukkan bahwa teknologi mobil listrik bisa menjadi kunci untuk masa depan yang bersih dan pada saat yang sama menyajikan balapan yang seru. Agag sebagai pendiri dan CEO dari Formula E berhasil mendapatkan dukungan dari FIA dan pada tahun 2014, musim pertama dari kejuaraan ini diselenggarakan di Beijing. Ketika kejuaraan ini diluncurkan, terdapat banyak pihak yang skeptis terhadap keberlangsungan Formula E. Itu merupakan kewaspadaan yang valid, karena Formula E merupakan sesuatu yang semuanya baru, apalagi dari konsepnya yang sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Lu perlu mengingat bahwa pada tahun ini, teknologi mobil listrik belum secanggih sekarang. Kapasitas baterai, efisiensi, dan tenaganya masih ketinggalan jauh dengan mesin pembakaran. Agag pun mengakui kalau terdapat banyak resiko dalam memulai kejuaraan ini. Berdasarkan kutipan ini dari wawancaranya dengan BBC Sport, ia mengatakan, "Am I a man with a good record? I can't complain. But this is a big risk. It's a pioneering effort. Nobody has done this before. We are at the beginning of this type of technology. The beginning of a concept. It will take 10, 20, maybe 30 years to end with combustion. Every pioneering effort is risky, but it's part of the challenge." Walaupun begitu, Formula E berhasil membuktikan bahwa kejuaraan mobil listrik merupakan sesuatu yang bisa bertahan lama. Saking suksesnya kejuaraan ini, untuk musim 2020-2021, mereka diberikan status World Championship atau kejuaraan dunia oleh FIA. Hal itu membuatnya menjadi ajang balapan single seater kedua yang mendapatkan gelar tersebut di samping Formula One. Dengan perkembangannya yang pesat, kita bisa dengan yakin melihat bahwa kejuaraan ini memiliki masa depan yang panjang. Oke, tadi kita udah melihat sejarah singkat dari Formula E. Sekarang sudah waktunya kita mendalami mobil listrik yang digunakan pada kejuaraan ini. Pada musim pertama, mereka menggunakan mobil listrik beroda terbuka bernama Gen 1. Ini merupakan hasil ciptaan Spark Racing Technology, sebuah perusahaan yang keahliannya adalah membuat dan mengembangkan mobil listrik dengan performa tinggi. Tapi mereka nggak melakukannya sendiri, karena mereka membuat mobil Gen 1 bersama dengan Renault. Dalam press release pengumuman kerjasama Renault dengan Spark dan Formula E, Agag mengatakan, "Renault and Formula E both share the commitment to innovative technology and sustainable motoring, and we're delighted to welcome them to the championship as a founding partner." Not only is Renault one of the world's leading car manufacturers with a very successful motorsport pedigree, it is also a pioneer for electric vehicles, being the first full-range car manufacturer to market zero-emission vehicles. To have a manufacturer of this caliber on board is a great testament to the growing appeal of the FIA Formula E Championship. Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Agag percaya bahwa Renault adalah pihak yang cocok untuk dijadikan sebagai partner di kejuaraan ini. Mereka adalah salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia. Kemudian, mereka memiliki banyak pengalaman dalam dunia motorsport. Dan pada zaman itu, mereka lah yang memimpin pasar dunia dalam segmen mobil listrik. Selain menggandeng Renault, Spark juga merekrut Dallara untuk mendesain sasisnya, kemudian McLaren untuk membuat motor listriknya, Hewland untuk membuat transmisinya, dan Williams Advanced Engineering untuk membuat baterainya. Mobil Gen 1 bisa menghasilkan 201 horsepower pada race mode dan bisa ditingkatkan ke 268 horsepower kalau menggunakan fan boost. Nah, itu istilah yang nanti akan gue bahas lebih lanjut ya. Atau bisa juga ditingkatkan saat mode kualifikasi. Selain tenaga yang lumayan gede, Gen 1 bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 3 detik dan punya top speed 225 km per jam. Walaupun performanya luar biasa, kapasitas baterai dari mobil ini belum bisa membawanya sampai selesai balapan.
Dan karena untuk mengisi ulang baterainya butuh waktu yang lama, semua tim mengatasinya dengan meminta pembalapnya untuk masuk pit stop dan ganti ke mobil yang baterainya masih penuh. Baru mereka bisa lanjut balapan. Dari apa yang gue deskripsikan, Formula E kelihatannya seperti spek series, di mana semua mobil yang digunakan itu sama. Tapi mulai dari musim selanjutnya, Formula E langsung memberikan kebebasan kepada tim yang ikutan untuk merancang dan membuat bodi mobil, motor listrik, transmisi, dan suspensi belakang sendiri. Selain itu, jumlah tenaga yang dihasilkan juga meningkat jadi 228 horsepower. Kebebasan dalam mendesain berbagai komponen sendiri, dan pada saat yang sama, setiap tim telah disediakan sasis dan baterai oleh Formula E, menjamin bahwa akan tetap terjadi inovasi yang memajukan teknologi, tetapi juga menjaga agar balapannya tetap kompetitif. Kemudian untuk musim 2018-2019, Formula E mengganti mobil Gen 1 dengan Gen 2. Mobil baru ini kembali dibuat oleh Spark dan memperkenalkan berbagai perubahan besar untuk meningkatkan performanya. Yang paling menonjol bagi banyak orang adalah desain badannya. Mobil Gen 2 memiliki bentuk yang beda banget dari Gen 1. Dengan tujuan untuk meningkatkan jarak tempuh dan performa, efisiensi aerodinamika dan badan yang lebih ringan menjadi hal utama yang mereka kedepankan pada mobil ini. Secara estetik aja, gue harus mengakui kalau Gen 2 punya bentuk yang lebih mulus. Di balik kulitnya, telah terjadi berbagai perubahan pada sistem motor listrik dan baterai. Melalui teknologinya McLaren, mobil Gen 2 bisa menghasilkan 295 horsepower pada race mode dan bisa mencapai 335 horsepower dalam qualifying mode atau attack mode. Dengan jumlah tenaga yang lebih tinggi, serta aerodinamika yang lebih efisien, Gen 2 bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam... Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sayangnya gue nggak bisa menemukan spek terkait 0 ke 100-nya. Tapi gue asumsikan pasti lebih cepat dibanding Gen 1. Kemudian, top speed dari mobil ini juga ditingkatkan ke 280 km per jam. Yang membuat Gen 2 revolusioner adalah, sekarang, kapasitas baterainya sudah cukup untuk membawanya sampai akhir balapan. Jadi udah nggak ada lagi tuh pit stop untuk ganti ke mobil kedua. Pada musim 2022-2023, Formula E memperkenalkan evolusi selanjutnya dari Gen 2, yang bernama Gen 3. Sekali lagi nih, sasisnya merupakan hasil ciptaan Spark. Tapi sekarang, baterainya dibuat oleh Williams Advanced Engineering. Kemudian, mobil Formula E juga punya bentuk yang lebih sederhana, lebih kecil, dan lebih ringan. Secara estetika, kalau dibandingkan sama dua generasi sebelumnya, gue pribadi paling suka yang Gen 3. Bukan berarti yang sebelumnya jelek ya, bukan. Gen 1 punya bentuk yang keren, dan Gen 2 mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih futuristik. Tapi hati gue berada pada Gen 3. Di balik badan yang baru, telah terjadi berbagai upgrade yang meningkatkan performanya. Sekarang, tenaganya mencapai 402 horsepower dalam race mode, dan 470 horsepower dalam qualifying mode atau attack mode. Peningkatan tenaga ini membuat Gen 3 bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 2 detik, dan mampu mencapai top speed 320 km per jam. Lalu, pada musim 2024-2025, Formula E memperkenalkan Gen 3 Evo. Aerodinamikanya telah mengalami beberapa perubahan untuk membuatnya lebih licin, lebih lincah, dan membuat balapannya lebih seru. Kemudian, Gen 3 Evo bisa ngebut dari 0 ke 100 hanya dalam 1,86 detik. Itu 30% lebih cepat dibanding mobil F1 di 2025. Bayangin tuh, 30% lebih cepat dibanding F1. Selain itu, Gen 3 Evo juga memiliki Front Powertrain Kit atau FPK yang akan nyala saat qualifying, awal balapan, dan saat menggunakan attack mode. Dalam bahasa sederhana, Gen 3 Evo bisa memiliki sistem all-wheel drive ketika dalam salah satu keadaan di atas. Lalu, untuk musim 2026-2027, Formula E memperkenalkan pengganti dari Gen 3 yang bernama Gen 4. Lompatan performa dari Gen 3 ke Gen 4 merupakan sesuatu yang di luar nalar. Udah kayak manusia ketika mendarat di bulan. Mulai dari eksteriornya, Gen 4 punya bentuk yang lebih besar dan memiliki lebih banyak elemen aerodinamika. Sayap depan dan hidungnya dibuat lebih besar. Badan sampingnya punya berbagai lekukan baru dan terdapat sayap belakang yang gede banget. Ini merupakan desain yang beda banget dari Gen 3 yang lebih kecil dan ramping. Tapi ada alasan yang jelas tentang kenapa terdapat perubahan besar pada bodinya. Gen 4 adalah mobil pertama yang menawarkan dua konfigurasi aerodinamika. Ada high downforce yang digunakan untuk qualifying, lalu ada low downforce yang digunakan untuk race. Dua konfigurasi tersebut jelas akan menawarkan performa yang belum pernah kita lihat dan balapan yang lebih seru. Perubahan pada eksterior ini bukan hanya berkaitan sama aerodinamika, tapi juga karena banyaknya teknologi baru yang berada di balik kulitnya.
Dari segi jumlah tenaga, Gen 4 bisa menghasilkan 603 horsepower pada race mode dan bisa ditingkatkan sampai 815 horsepower dalam qualifying mode atau attack mode. Itu bukan jumlah tenaga yang kecil loh. Dari maksimal 470 horsepower di Gen 3 menjadi 815 horsepower di Gen 4. Kemudian, mobil ini juga menawarkan all-wheel drive untuk semua keadaan, bukan hanya dalam situasi tertentu seperti Gen 3 Evo. Hal tersebut, ditambah dengan traction control dan ABS, membuat mobil ini bisa ngebut, belok, dan keluar dari tikungan dengan lebih cepat. Selain performa yang luar biasa, Gen 4 juga merupakan mobil balap paling ramah lingkungan. Dengan 100% dari komponennya terbuat dari material yang bisa didaur ulang. Bahkan, 20% dari semua komponen tadi berasal dari hasil daur ulang. Kelihatan bahwa komitmen Formula E dalam menjaga lingkungan bukan hanya omon-omon. Nggak salah kan pas gue bilang kalau ini merupakan lompatan yang besar dari generasi sebelumnya. Setelah melihat berbagai generasi dari mobil Formula E, sekarang sudah waktunya bagi gue untuk menjelaskan format balapannya. Sebuah race weekend bisa berlangsung selama 2 atau 3 hari. Hal itu ditentukan dari berapa banyak balapan yang diadakan. Kalau cuma 1, maka balapannya di hari Sabtu. Tapi kalau 2, maka akan ada balapan di hari Sabtu dan Minggu. Tapi sebelum itu, kita perlu free practice atau FP dan qualifying dulu. Setiap FP berlangsung selama 30 menit dan diadakan pada Jumat malam serta Sabtu pagi. Kemudian diikuti oleh qualifying, lalu race pada hari yang sama. Tapi kalau balapannya ada 2, maka untuk hari Minggu akan ada FP dan qualifying lagi sebelum race kedua. Kalau tentang FP mah nggak usah dijelasin ya. Karena ini cuma sesi latihan supaya setiap tim dan pembalap bisa mengetahui kondisi sirkuit dan mobil. Lalu, kita ke bagian qualifying. Di sini, semua pembalap akan dibagi menjadi 2 grup yang berisi 11 orang, dengan setiap orang dikasih 10 menit untuk mencetak waktu terbaik. 4 pembalap tercepat dari setiap grup akan lanjut ke tahap duel. Sesuai dengan namanya, setiap pembalap akan memiliki satu lawan yang harus dikalahkan. 4 pembalap tercepat akan lanjut ke semifinal dan melakukan duel lagi. Dan yang terakhir adalah tahap final, di mana 2 pembalap yang tersisa akan adu mekanik untuk berebut pole position. Setelah tahap qualifying, waktunya kita melihat balapannya. Setiap sirkuit memiliki jumlah lap yang berbeda, tapi kalau dari segi waktu, satu balapan bisa berlangsung sekitar 1 jam. Tetapi, kalau terjadi safety car, red flag, atau full course yellow, jumlah lapnya bisa ditambah. Waktu gue ngomongin tentang mobilnya, gue sempat menyinggung tentang fan boost dan attack mode. Apa yang gue maksud dari kedua istilah tersebut? Fan boost adalah sebuah fitur di mana sebelum balapan dimulai, para fans bisa voting lewat website atau aplikasi Formula E untuk mendukung driver favorit. 5 pembalap dengan voting terbanyak akan mendapatkan horsepower tambahan yang bisa mereka pakai selama 5 detik. Kemudian attack mode adalah fitur untuk mendapatkan tenaga tambahan di sirkuit. Kalau lo ingin mendapatkannya, lo harus melewati sebuah zona spesifik yang disebut sebagai activation zone. Activation zone ini bisa lo anggap kayak booster atau NOS yang biasanya ada di game balapan. Lo lewati zonanya dan tenaga tambahan itu akan langsung masuk ke dalam mobil dan bisa diaktifkan kapan aja. Dengarannya mantep ya, tetapi activation zone ini selalu terletak di luar racing line. Jadi tim dan pembalap harus mempertimbangkan dulu apakah resiko ini sepadan. Apakah lebih baik ambil tenaga tambahan dan membuat diri lu rentan untuk disalip musuh, atau mungkin lebih baik balapan normal aja dan gak usah ambil tenaga tambahan tadi. Dilema itu yang membuat attack mode menjadi fitur yang masih berlaku sejak musim 2018-2019. Tetapi fitur fan boost sudah dihilangkan sejak musim 2023-2024. Oke, kita udah memahami sejarah, jenis mobil, dan format balapan dari kejuaraan ini. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menunjukkan berbagai pembalap hebat yang bersaing di sini. Walaupun Formula E masih relatif baru, bukan berarti mereka nggak punya pembalap papan atas. Mau itu seorang juara DTM seperti Rene Rast, juara WEC seperti Andre Lotterer, atau bahkan seseorang yang hampir menjadi juara F1, yaitu Felipe Massa. Dan itu baru 3 orang loh. Masih ada banyak banget pembalap hebat yang ikut meramaikan kejuaraan ini sampai sekarang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Formula E merupakan ajang balapan yang luar biasa, penuh dengan balapan yang seru dan teknologi yang canggih. Gue pribadi pernah beberapa kali nonton Formula E, bahkan sampai datang ke Jakarta E-Prix 2023. Itu merupakan pengalaman yang cukup seru. Tapi bagaimana dengan pendapat lo? Apakah lo juga suka dengan Formula E? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!